Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Nah, ketemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi kelas 8, yaitu materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan setelah mengamati video kali ini, kalian mampu menjelaskan makna dari kerjasama. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor kerjasama antar negara ASEAN. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap anggota negara ASEAN selalu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ini akan mengakibatkan setiap negara anggota ASEAN melakukan interaksi antar negara. Interaksi antar negara ini mengarah kepada yang namanya kerjasama. Nah, sahabat belajar pasti sudah sering mendengarkan kata kerjasama. Terus apa sih kerjasama? Nah, agar kita tidak bingung, mari kita ikuti presentasi berikut ini. Nah, yang dimaksud dengan kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, terus kenapa ya negara-negara itu mau melakukan kerjasama? Nah, tentu negara-negara tersebut mau melakukan kerjasama karena adanya faktor pendorong. Adapun faktor pendorong dari kerjasama, yang pertama adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Seperti misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Kemudian, perbedaan sumber daya alam juga dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Seperti misalnya, Indonesia yang mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura, sedangkan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu faktor pendorong yang pertama. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah yang disebut dengan kondisi geografis. Nah, karena kesamaan geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Nah, seperti misalnya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kemudian, selain adanya faktor pendorong, juga akan ada faktor penghambat dari sebuah kerjasama. Adapun faktor penghambat dari kerjasama yang pertama adalah perbedaan ideologi. Apa itu ideologi? Nah, ideologi adalah paham atau ide atau cita-cita setiap negara tentu berbeda-beda. Akan tetapi secara fakta sampai saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama ASEAN. Kemudian faktor penghambat yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri atau antar negara dapat mengganggu stabilitas negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama. Kemudian, faktor penghambat yang ketiga adalah kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, seperti tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Kemudian faktor penghambat yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Yang namanya kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Namun, jika tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan menyebabkan kerjasama yang tidak harmonis. Nah, itu adalah faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama. Semoga dimengerti ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, apa saja ya bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya.
Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama di bidang sosial ditangani oleh Komite Pengembangan Sosial atau yang disebut dengan Committee on Social Development. Sedangkan kerjasama di bidang kebudayaan ditangani oleh dua komite, yaitu Komite Kebudayaan dan Penerangan atau Komite Culture and Information dan Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang disebut dengan Komite on Science and Technology. Nah, apa saja ya bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial yang nyata? Contoh-contoh bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang pertama adalah bidang pengembangan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Kemudian yang ketiga, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, itu tadi contoh-contoh bentuk kerjasama di bidang sosial. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kerjasama antar negara ASEAN yang kedua yaitu bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya SOCFAM, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, atau Treaty of Amity and Cooperation. Dan kawasan bebas tenaga nuklir di Asia Tenggara, yaitu Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free One. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Kemudian apa sih contoh-contohnya? Nah, contoh-contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian yang ketiga, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, perdagangan senjata dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, itu adalah contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Apa saja sih bentuk-bentuknya? Nah, adapun contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan, yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang diadakan di Sanur, Denpasar pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012. Kemudian negara-negara ASEAN juga memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan atau Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Kemudian olimpiade di bidang pendidikan seperti Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional. Nah, itu tadi bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN beserta contohnya. Nah, semoga dimengerti ya. Nah, itu tadi presentasi dari saya, semoga dimengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Dadah.